Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kehadirannya di gereja hari ini. Saya lihat masih banyak bangku kosong karena beberapa jemaat kita sedang pergi berlibur gitu ya. Ada beberapa yang mengabari saya, ada juga beberapa yang tidak mengabari. Tahu-tahu saya lihat di sosial media sedang liburan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu yang liburan sedang mengikuti live streaming hari ini. Di sini juga ada rekan saya, rekan kuliah saya, selamat Pak. Baru saja wisuda doktor kemarin, selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kalau tidak kelihatan bisa buka Alkitabnya. Firman Tuhan berkata, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh PGI sebagai tema perenungan kita hari ini yaitu, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup pasti ada pergumulan. Ada yang tidak punya pergumulan di sini? Saya pikir kita semua pernah merasakan yang namanya masalah pergumulan hidup. Dan mungkin di antara kita yang hadir tempat ini sedang merasakan pergumulan yang begitu berat. Begitu juga dengan kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara. Dia juga mengalami pergumulan, itulah yang kita renungkan pada Mazmur pasal 13 ini. Bagaimana respon Daud ketika dia mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya? Beberapa pergumulan hidup yang umum dirasakan oleh masyarakat saat ini. Yang pertama adalah tentang kemiskinan. Ini masih dialami oleh banyak orang. Saya melihat kemarin di data statistik di Indonesia, disampaikan di sana bahwa angka kemiskinan di negara kita semakin naik, bukan semakin menurun. Angka kemiskinan di negara Indonesia itu semakin naik. Ini salah satu masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata kemiskinan juga, kekayaan juga, itu bisa jadi masalah ternyata. Dari beberapa sumber saya lihat, ternyata bukan hanya orang miskin yang mempunyai pergumulan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya ketika orang tidak punya uang, tidak punya makanan, itu jadi masalah. Ternyata ada orang yang punya uang, tapi nggak sejahtera hidupnya. Ini juga bisa jadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Mencari pekerjaan belum dapat juga. Sudah bekerja tekanannya luar biasa. Ya, apalagi di kota Jabodetabek ini, bekerja itu cari uang itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Mengalami berbagai tekanan, terlebih di pandemi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami PHK di pandemi ini. Ini masalah yang sering dialami oleh manusia, belum lagi masalah dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Saya kasih tahu kepada teman-teman yang konseling pranikah. Berapa kali, setiap kali kami ketemu, konseling saya selalu tanya, kamu yakin mau nikah? Kamu siap?
Oh siap, kami saling mencintai. Saya percaya, saya bahagia sekali kalau saya sudah menikah. Beberapa jawaban yang belum menikah seperti itu. Bapak Ibu Saudara, membangun sebuah rumah tangga itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah yang Bapak Ibu lihat di film-film Korea itu. Penuh dengan tantangan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam rumah tangga kita. Yang sudah punya anak, anaknya sudah mulai dewasa, beberapa orang cerita sama saya, anaknya udah gak mau diatur lagi. Sering ngomong sama orang tuanya, orang tua saya jadul, kuno. Masa saya gak boleh jalan malam, pulang jam 1 itu mah biasa. Sekarang ini, siapa suruh mama hidup zaman dulu, katanya begitu. Bapak Ibu Saudara, ini tantangan-tantangan yang dialami Bapak Ibu. Sekarang anak-anak muda luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tua tidak bisa mengimbangi, maka terjadi konflik dalam rumah tangga. Kami ngobrol-ngobrol kemarin dengan Bang Theo di rumah Ibu Evi Waluya waktu ibadah penghiburan. Luar biasa. Sekarang kalau kita tidak kasih HP ke anak itu bagaimana caranya supaya anak itu nggak nangis itu bagaimana gitu. Tantangan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu ketika anak-anak kita yang sekarang masih 1 tahun, 15 tahun ke depan apa yang terjadi dengan mereka itu. Itu luar biasa, perkembangan zaman luar biasa. Masalah-masalah rumah tangga sering dihadapi saat ini Bapak Ibu Saudara. Masalah perselingkuhan, perceraian, banyak sekali. Baru-baru kita lihat kan, di media sosial, ada yang berselingkuh. Saya lihat pula di Instagramnya, ayat Alkitab dia pakai di sana. Tapi dia selingkuh juga. Tidak menjamin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah kesehatan juga. Yang dialami oleh banyak orang. Masalah kesehatan. Semua orang mau sehat. Tapi kalau dilarang makan ini itu kadang-kadang gak mikir. Kami Kak Julius ulang tahun kemarin. Pokoknya kami hajar saja. Ya, karena Kak Julius cuma sekali setahun ulang tahun, kita makan saja. Habis itu barulah kita upayakan untuk olahraga lagi. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengalami masalah di dalam kesehatan. Dan ini merupakan pergumulan yang tidak mudah. Masalah dalam pelayanan juga dialami oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Dialami oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang yang melayani di pedalaman, itu luar biasa tantangan yang mereka alami. Tapi mereka tetap setia. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, sebenarnya apa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ini terjadi? Setidaknya ada beberapa yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang faktor ekonomi tadi yang saya sampaikan. Ada banyak pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Ini faktor ekonomi, faktor kemiskinan. Baru-baru ini di Rawalumbu saya lihat, ada orang yang begal motor. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lihat baru-baru ini. Ada yang begal motor di Rawalumbu, lalu ketika dia sudah berjalan, diteriakilah orang itu, begal. Lalu ada tukang ojek langsung halangi motornya, lalu orang itu nabrak motor dari tukang ojek dan ketangkaplah orang itu. Kejadian beberapa tahun yang lalu di Sumarekon di flyover itu. Karena orang itu membela dirinya, akhirnya begal yang mati. Bapak Ibu nonton itu? Dia dikasih penghargaan sama polisi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sebenarnya apa penyebab ini semua? Ada banyak begal di mana-mana sekarang. Hati-hati para ibu-ibu kalau bawa motor sendiri malam-malam. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Salah satu faktornya adalah kemiskinan. Mereka buat makan Bapak Ibu Saudara. Buat mereka hidup. Bahkan ada yang ironis lagi. Kenapa seseorang curi motor waktu itu? Karena apa? Dia jual motor itu untuk biaya melahirkan istrinya. Ada beberapa itu. Ini faktor-faktor yang terjadi. Akhirnya orang mulai brutal melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ada juga faktor budaya Bapak Ibu Saudara. Kebudayaan yang semakin berkembang
dalam masyarakat yang memiliki sebuah peran yang bisa memicu timbulnya sebuah masalah sosial. Faktor budaya juga. Seperti yang saya katakan tadi, budaya kita orang tua dengan budaya anak-anak muda sekarang itu jauh berbeda. Ya. Faktor biologis juga Bapak Ibu Saudara, kekurangan gizi, penyakit menular dan lain sebagainya. Ada juga faktor psikologi, pekerjaan yang menumpuk yang menimbulkan stres dan kemudian dapat menimbulkan sebuah luapan emosi yang nantinya mampu memicu sebuah konflik di antara anggota masyarakat bahkan keluarga. Ya. Tetapi waktu saya lihat di beberapa sumber Bapak Ibu Saudara, hanya ini saja faktor-faktor yang mereka sampaikan. Saya tambahkan di sana, faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah juga adalah faktor dosa. Dosa bisa menimbulkan masalah, bahkan dosa adalah masalah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita melakukan perbuatan dosa, tidak pada saat itu juga kita menerima konsekuensinya, tapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa upah dosa itu adalah maut. Dosa bisa menimbulkan masalah yang begitu besar bukan hanya dalam diri kita, bisa ke keluarga kita, bisa juga kepada keturunan kita. Itu Alkitab yang mengatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka coba kita melihat. Pada waktu Daud mengalami pergumulan, kalau kita membaca kisah Daud, pergumulan Daud itu dimulai pada saat dia mengalahkan Goliat. Sebelumnya Daud tidak mengalami pergumulan yang begitu berat. Paling dia menggembalakan domba, lalu ya tantangan-tantangan yang dia alami dalam menggembalakan domba tersebut. Tapi ketika suatu saat dia berhasil mengalahkan Goliat, justru di dalam kemenangannya itu, disitulah awal penderitaan yang dialami oleh Daud. Pergumulan yang dialami oleh Daud ketika dia berhasil mengalahkan Goliat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Waktu itu ketika mengalahkan Goliat, dan Daud pada saat itu bukan raja di Israel, yang menjadi raja adalah Saul, maka bangsa Israel mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka memuji-muji Daud karena kehebatannya. Apa yang terjadi kepada diri Saul? Dia malah iri hati. Mulai timbul kebencian. Akhirnya apa? Dia ingin membunuh Daud. Disitulah mulai pergumulan Daud yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca kisah Daud, dia pernah pura-pura gila. Dia sampai pernah sembunyi di dalam gua. Karena apa? Karena dia dikejar-kejar Saul. Persoalannya apa? Karena tadi itu Saul benci sama dia. Saul tidak ingin dia menjadi pemimpin di Israel. Saul maunya dia sendiri yang menjadi pemimpin. Dia tidak mau kalau ada orang melebihi dari dia. Inilah titik awal di mana Daud mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Ketika Daud sudah punya anak, maka anaknya sendiri pun ingin membunuh dia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu besarkan dari kecil, sudah besar malah dia ingin membunuh kita. Cobalah Bapak Ibu bayangkan pergumulan seperti apa yang dialami oleh Daud pada saat itu. Coba kalau kita di posisinya, itu berat sekali Bapak Ibu Saudara. Anak yang kita besarkan, yang kita sayangi, lalu ingin membunuh kita, ingin membunuh Daud, ingin membunuh orang tuanya. Ini juga persoalan yang dialami oleh Daud. Akhirnya apa? Setelah dia lari-lari dari Saul karena Saul ingin membunuh dia, sekarang dia lari-lari dari anaknya sendiri karena anaknya sendiri ingin membunuh dia. Ini pergumulan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana psikologinya Daud pada saat mengalami pergumulan itu. Tapi coba kita lihat bagaimana Daud merespon masalah pada waktu dia mengalami pergumulan itu. Di ayat 1 dikatakan di sana, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Ini ungkapan manusiawi Daud
Yang pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang ketika dia mengalami pergumulan pada saat itu. Dan menurut saya ini suatu hal yang wajar dan normal Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita juga pernah mengalami pergumulan, lalu kita berdoa, kita berharap besok sudah datang pertolongan Tuhan, lalu nggak datang-datang. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Karena menunggu adalah sesuatu yang berat, yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus menerus. Selanjutnya dikatakan di sana, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Sebenarnya kata-kata ini menunjukkan bahwa Daud itu sedang mengalami persoalan yang tidak mudah. Dan dia sedang menantikan pertolongan Tuhan. Lalu dia katakan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Dilanjutkan di sana, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Bersedih hati sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ini beberapa keluhan yang disampaikan oleh Daud ketika dia mengalami persoalan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi walaupun Daud mengatakan hal ini, di ending nanti di ayat 4, 5, dan 6, ternyata Daud itu tidak putus asa. Justru dia terus berharap kepada Tuhan. Dan sekalipun Tuhan belum melakukan apa-apa terhadap masalahnya, sekalipun belum ada solusinya, Daud tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan akan memberikan pertolongan baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa respon yang salah ketika menghadapi masalah. Sekali lagi, kita semua di sini pasti punya pergumulan, punya masalah. Tetapi ada beberapa orang, ada banyak orang bahkan, merespon masalah itu dengan salah. Yang pertama, update di sosial media. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang perkembangan luar biasa. Kita punya sosial media, mungkin beberapa opa, oma di sini yang sudah nggak punya media sosial, memang tidak punya. Tapi saya percaya kita yang masih muda-muda di sini punya media sosial. Bapak Ibu Saudara, media sosial itu bukan digunakan untuk curhat-curhatan Bapak Ibu. Kalau kita mengalami pergumulan, jangan pernah update status di media sosial. Kalau suami istri sedang berantem, jangan update status di media sosial. Pernah suatu kali Bapak Ibu Saudara ada istri yang update status di media sosial. Dia update status. Saya bisa memahami, oh ini dia lagi berantem sama suaminya. Lalu saya tanya, kenapa update status? Iya, supaya nanti orang-orang komen lalu mereka memberi kekuatan samaku. Mereka menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang seperti itu. Bahkan ada orang yang menertawakan kita kalau kita sedang mengumbar-umbar masalah keluarga kita di media sosial. Jadikanlah media sosial, tidak apa-apa punya akun media sosial. Tapi jadikanlah akun media sosial itu untuk dapat mengedukasi orang lain, untuk menghibur orang lain. Tidak menyampaikan segala privasi yang kita alami termasuk masalah-masalah dalam rumah tangga. Karena tidak semua orang berteman dengan kita di media sosial itu peduli sama kita. Bisa jadi mereka itu hanya sekedar netizen yang justru tertawa ketika kita mengalami pergumulan Bapak Ibu Saudara. Ingat baik bahwa menyampaikan segala masalah kita di media sosial tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah secara internal keluarga kita atau masalah pribadi kita, jangan sampaikan di media sosial. Tadi di Warta Jemaat, bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan, datang kepada gembala atau Ibu Pendeta Nerti. Ya. Beberapa datang Bapak Ibu Saudara. Banyak bahkan yang datang kepada kami di jam kantor. Tetapi saya tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan yang lain yang tidak datang ke gereja. Bapak Ibu silakan datang Bapak Ibu Saudara. Terkadang ketika kita mengalami persoalan itu, kadang kita membutuhkan orang untuk kita curhat. Tetapi kalau kita salah orang untuk curhat, ini juga bisa menimbulkan masalah yang baru. Ya.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang ketika mengalami masalah datang ke paranormal, dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Mengalami masalah bukan datang ke alamat yang tepat, datang ke tempat lain. Bapak Ibu Saudara, ini tidak akan memberikan solusi atas masalah kita. Sekalipun waktu kami ke Jawa, ada di beberapa tulisan, saya tidak sampaikan kepada Bapak Ibu daerahnya, dijual jin. Bapak Ibu Saudara, itu bagaimana ceritanya dijual jin? Lalu rumahnya itu gubuk kecil tapi punya Fortuner. Punya Fortuner, ada si RV di sebelahnya. Dia sedang menjual bahwa rumah saya boleh kecil, tapi saya punya kekayaan karena jin ini. Jadi siapa yang mau beli silakan. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi dan tidak sedikit orang-orang datang ke paranormal untuk menyelesaikan masalahnya. Ingat baik-baik, itu tidak akan menyelesaikan persoalan kita. Ada juga ketika mengalami masalah diam dan tidak berbuat apa-apa. Ada tante saya sakit. Lalu dia sering nonton YouTube. Di YouTube itu ada beberapa pendeta yang khotbah, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Engkau enggak perlu ke rumah sakit, sembuh. Dia percaya sekali, lalu dia sakit Bapak Ibu Saudara. Dia sakit, saya sarankan, tante ke rumah sakit, tante cek, ada BPJS, enggak perlu dibayar. Lalu ada saudara-saudara sepupu saya yang bisa antar tante nanti ke rumah sakit, enggak usah pusing. Apa yang dia katakan? Saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya sudah pernah dengar pendeta khotbah. Dia katakan, didoakan langsung sembuh. Saya mulai bingung waktu itu Bapak Ibu Saudara. Sakit tidak mau ke rumah sakit, masih mengharapkan pertolongan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu dia meninggal. Kita boleh beriman, tapi kita juga harus berhikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami masalah, ada juga yang melarikan diri dari masalah. Tidak mau menghadapi masalah, lari. Ada juga yang bunuh diri Bapak Ibu. Beberapa kasus saya lihat juga di Indonesia ternyata banyak. Yang bunuh diri karena masalah. Bahkan mereka cenderung masih muda. Masalah percintaan, diputusin pacar bunuh diri. Ya, diputusin pacar bunuh diri. Macam gak ada laki-laki lain, gak ada perempuan lain di dunia ini. Bunuh diri. Baru-baru kita lihat di Malang, lompat dari jembatan di atas. Bunuh diri. Kita gak tahu masalahnya apa. Tapi yang jelas dia punya masalah. Makanya dia bunuh diri. Bunuh diri bukan jalan keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga ketika mengalami masalah, menyalahkan orang lain. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pada waktu Tuhan menanyakan pertanggungjawaban atas kesalahan mereka, mereka saling menyalahkan Bapak Ibu. Ditanya kepada Adam, kamu yang berdosa? Bukan, Hawa. Saling menyalahkan. Itu yang sering terjadi dan saya tidak tahu di antara kita Bapak Ibu Saudara bagaimana respon kita mengalami masalah. Saya pikir suami istri atau anak-anak dan orang tua pasti punya cara dalam menghadapi masalah. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka respon yang salah dalam menghadapi masalah, pergumulan, tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah baru. Ya. Respon yang salah dalam menghadapi masalah tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya masalah, kita salah dalam mengambil keputusan untuk merespon masalah kita, pasti akan menimbulkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka respon yang benar dalam menghadapi pergumulan dan masalah hidup, Daud melanjutkan tulisannya di dalam Mazmur pasal 13 ini. Dia katakan begini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud mulai berdoa kepada Tuhan, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah.
Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia berbuat baik kepadaku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Respon yang benar ketika kita mengalami masalah. Setidaknya dalam beberapa ayat ini ada 4. Itu ada salah nomornya. Ada 4 yang menjadi respon kita ketika kita mengalami masalah hidup. Yang pertama, introspeksi diri. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, masalah itu ada yang datang dari internal, ada juga yang datang dari eksternal. Ada kesalahan, ada masalah, ada orang menderita karena kesalahannya sendiri. Ada orang menderita juga karena kesalahan orang-orang di sekitarnya. Nah Bapak ibu saudara, ketika mengalami persoalan hidup, coba sesekali Bapak ibu saudara introspeksi diri. Jangan-jangan saya mengalami masalah karena dosa-dosa saya. Jangan-jangan pergumulan yang saya alami ini karena akibat dari perbuatan saya beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami masalah karena mereka salah. Salah satunya Raja Uzia. Raja Uzia itu Bapak Ibu Saudara, ketika dia menjadi raja di Israel usia 16 tahun dia. Dia berusia 16 tahun. Dia memimpin bangsa Israel dengan luar biasa. Tapi ketika dia sudah hebat, sudah umur 50 tahun lebih, dia hebat, apa yang terjadi? Dia menjadi tinggi hati, dia sombong. Dia melakukan hal yang merusak. Apa yang Tuhan buat sama dia? Tuhan buat dia sakit. Dan sampai mati dia sakit. Jangan main-main sama Tuhan. Itu masalah karena kesalahannya sendiri. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara, kita juga sering mengalami masalah bukan karena kita. Tapi karena orang-orang, karena lingkungan, karena faktor sosial. Mungkin tekanan dari tempat pekerjaan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah langsung menyalahkan siapa-siapa dulu ketika kita mengalami masalah. Coba renungkan, introspeksi diri kita masing-masing. Yang kedua, kita berdoa. Ini yang selalu dilakukan oleh Daud. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah itu datang kepada Tuhan. Sampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Coba kita ingat jam-jam doa kita secara pribadi atau keluarga hari-hari. Bukankah orang-orang pada umumnya berdoa itu hanya pada waktu butuh Tuhan? Hanya pada waktu punya pergumulan lalu dia datang kepada Tuhan. Dia merengek-rengek, dia berlutut, rajin beribadah. Karena dia punya masalah, dia butuh Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, kita harus terus-menerus menghadap Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, siapa yang pertama kali kita jumpai, kita datangin? Yaitu Tuhan Yesus kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita selalu berdoa kepada Tuhan, mungkin masalah kita tidak selesai dalam waktu cepat. Tapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Dia memberikan kita kelegaan. Sehingga apa? Ketika kita mengalami masalah, kita menjadi pribadi yang kuat. Mungkin tidak langsung Tuhan berikan jawaban. Mungkin tidak langsung Tuhan berikan solusi. Tapi ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan, setidaknya kita tetap tenang dalam mengalami masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap tenang dalam menghadapi masalah. Kita juga harus tetap berpikir positif ketika mengalami persoalan kehidupan. Itu yang disampaikan oleh Daud. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika Daud menuliskan ini, dia belum melihat dan dia belum merasakan secara nyata Tuhan menyelesaikan persoalannya. Tetapi dia begitu yakin di ayat 6 ini, dia katakan, aku percaya kepada kasih setiamu.
Dari ayat 5 dan 6 ini Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Bahwa Dia Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah punya rencana yang jahat atau yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang peduli terhadap persoalan-persoalan yang kita alami. Dia Allah yang menyelamatkan dan Dia Allah yang baik. Itu yang disampaikan oleh Mazmur di pasal 13 ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup bagi kita, apa pergumulanmu saat ini? Masing-masing coba kita lihat diri kita. Apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Apakah Bapak Ibu mengatakan pergumulanku tidak ada lagi jalan keluar? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mulai putus asa. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mulai mengatakan tidak ada lagi harapan. Mari kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud ini. Dia berdoa kepada Tuhan. Belum terjadi, belum ada solusi. Tapi dia yakin betul bersama Tuhan ada solusi. Dan kita lihat dalam perjalanan kehidupannya, luar biasa Tuhan memberkati Daud. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia menyerahkan segala pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, di slide terakhir mengatakan begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Apa pergumulanmu saat ini? Alamat yang tepat yang harus kita datangi adalah Tuhan Yesus kita. Dia akan memberi kelegaan bagi kita semua. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada. Masalah apa? Masalah pribadi, masalah keluarga. Mungkin sedang bersedih hati. Engkau sedang berduka cita saat ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Ia akan bertindak.